Truk besar untuk angkutan yang tidak sedikit tentulah membutuhkan tenaga mesin yang besar. Kekuatan truk menjadi sangat berbahaya jika melaju dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan gaya dorong yang luar biasa. Sejumlah kecelakaan yang melibatkan truk dengan menewaskan korban yang tidak sedikit berulang kali terjadi. Sebelum kecelakaan di Tol Ciawi pada Senin 23 Desember 2024, sebuah truk dengan muatan penuh terekam CCTV tidak kuat menanjak di Tol Pandaan Malang lalu mundur dan menabrak bus rombongan sekolah asal Bogor. Akibatnya, 4 orang tewas dalam kecelakaan ini. Mundur 1 bulan ke belakang yakni pada Senin sore 11 November 2024, kecelakaan beruntun yang melibatkan truk besar terjadi di Tol Cipularang kilometer 92. Dalam kecelakaan ini, sang sopir truk dijadikan tersangka karena dinilai lalai mengendarai truk dengan kecepatan tinggi dan tidak mengindahkan rambu serta jarak aman berkendara. Dari 2 kecelakaan yang terjadi itu, penyebab kecelakaan adalah kelalaian pengendara dan kelaikan kendaraan serta muatan berlebih. Salah satu pencegahan yang selama ini dilakukan adalah dengan adanya razia kendaraan truk bermuatan berlebih atau biasa disebut over dimension overload (ODO). Namun, dalam penegakan aturan ini, tidak jarang truk menghindari razia. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Instran, Dedi Herlambang menyebut, dari data yang dihimpun bahwa 12 hingga 15% kecelakaan yang terjadi adalah melibatkan kendaraan besar seperti truk dan bus dan jumlahnya terus meningkat. Dan ironisnya, jika kecelakaan melibatkan kendaraan besar, fatalitas atau risiko jumlah korban meninggal yang diakibatkan juga besar. Menyikapi soal kerapnya kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar, Dedi Herlambang menyebut pemerintah tidak serius melakukan pencegahan. Jadi kalau analisis kita memang sementara memang dalam hal ini memang pemerintah masih kurang serius menggarap truk odol ini yang seharusnya memang harus dikurangi, tetapi ternyata malah bertambah. Ini kan sebenarnya kan pekerjaannya ini memang harus siapa yang paling bertanggung jawab. Kalau masalah politis memang harusnya memang presiden yang harus turun tangan ya, supaya masalah ini cepat selesai. Jadi cepat ada ada pamungkas gitu ya. Jadi supaya kecelakaan selalu menurun. Kalau kita menghapus memang tidak mungkin, tapi paling tidak kecelakaan itu menurun yang melibatkan truk besar. Dedi juga menambahkan, petugas Dishub saat ini seperti macan ompong karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, mereka tidak boleh melakukan penindakan. Sebelum adanya aturan yang baru, ada penyidik PNS dalam Dishub yang diberikan wewenang melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan besar yang melanggar. Tetapi sekarang karena setelah UU CK itu terbit, ternyata PPNS ini tidak mempunyai wewenang lagi. Jadi untuk penyidikan masalah masalah kelebihan beban atau odol ini atau nanti penilangan secara hukum itu hanya dilakukan oleh kepolisian. Dikutip dari laman debhub.go.id, fakta mengejutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas tercatat 25.266 jiwa, lalu meningkat pada tahun 2022, jumlah korban tewas menjadi 26.100 jiwa. Dari jumlah kecelakaan yang terjadi, 73% melibatkan kendaraan roda 2 dan 12% melibatkan kendaraan angkutan barang, salah satunya truk. Tim Liputan, CNN Indonesia.